Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Kimia Organik. Asisten kami ialah Kak Asdiana Nekasari. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami yang pertama adalah Rifka Alifa Abbas, yang kedua Rian Hidayat, yang ketiga Nur Fatiha, yang keempat Selma Putri Seruni, yang kelima Michelle Yemi Matangardi, yang keenam Nur Hikmah, yang ketujuh Sri Rashida Nur Arifin, yang kedelapan Trisetyo Wibowo Putra, yang kesembilan Nadia Ismayanti, yang kesepuluh Kak Padli Pratama, dan delas adalah Kak Andi Miftahul Jannah. Baiklah, pada presentasi kali ini kelompok kami mendapatkan kesempatan untuk membahas tentang identifikasi gugus fungsi senyawa organik, yaitu pada uji OH, alkohol, dan fenol. Adapun tujuan dari praktikum ini dilakukan, yang pertama adalah untuk mengetahui adanya gugus OH, alkohol pada sampel, dan yang kedua adalah untuk mengetahui adanya gugus OH, fenol pada sampel. Kita masuk ke landasan teori. Yang pertama adalah alkohol. Nah, sebelum melangkah lebih jauh mengenai apakah yang dimaksud dengan alkohol dan juga bagaimanakah struktur umum dari alkohol itu sendiri, ada baiknya kita semua terlebih dahulu mengerti apa yang dimaksud dengan senyawa hidrokarbon. Jadi, teman-teman semua, senyawa hidrokarbon adalah senyawa organik yang hanya terdiri dari unsur karbon dan hidrogen, di mana berdasarkan ikatan yang terdapat dalam rantai karbonnya, hidrokarbon dibedakan menjadi dua, yaitu hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh itu sendiri adalah semua ikatan antar karbonnya itu tunggal, contohnya adalah senyawa alkana. Sedangkan hidrokarbon tak jenuh adalah terdapat ikatan rangkap dua atau tiga antar atom karbonnya, contohnya adalah senyawa alkena dan alkuna. Namun, khusus pembahasan kali ini kita hanya berfokus ke hidrokarbon jenuh yang contohnya itu adalah senyawa alkana. Nah, teman-teman, apa yang dimaksud dengan senyawa alkana? Jadi, senyawa alkana adalah merupakan senyawa hidrokarbon jenuh di mana setiap atom karbonnya membentuk 4 ikatan kovalen tunggal, di mana rumus umumnya dapat kita lihat sendiri yaitu CnH2n ditambah 2, di mana N adalah jumlah atom karbonnya. Dalam senyawa alkana ada yang namanya deret homolog alkana yang dimulai dari metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan yang terakhir adalah dekana. Nah, dalam senyawa alkana juga ada yang disebut gugus cabang alkil. Yang pertama adalah metil, etil, propil, butil, amil, heksil, heptil, oktil, nonil, dan dekil. Jadi dapat dimengerti ya, alkohol adalah senyawa hidrokarbon, khususnya hidrokarbon jenuh, yang contohnya adalah senyawa alkana. Jadi alkohol ini adalah senyawa turunan dari alkana yang memiliki gugus fungsi hidroksil OH yang terikat pada rantai alifatik. Nah, jadi rantai alifatik itu adalah rantai karbon yang terbuka. Nah, kita dapat lihat strukturnya yaitu ROH, di mana R itu sendiri adalah alkilnya yang tadi saya jelaskan, yang memiliki rumus CnH2n ditambah 1, di mana N itu adalah jumlah atom karbonnya. Jadi, seperti itulah landasan teori dari alkohol. Terima kasih. Jenis-jenis alkohol berdasarkan letak gugus hidroksilnya. Yang pertama adalah alkohol primer. Alkohol primer adalah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada satu atom C lain. Salah satu contoh alkohol primer adalah etanol. Yang kedua adalah alkohol sekunder. Alkohol sekunder adalah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada dua atom C lain. Salah satu contoh alkohol sekunder adalah 2-propanol. Yang ketiga adalah alkohol tersier. Alkohol tersier adalah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada 3 atom C lain. Salah satu contoh alkohol tersier adalah 2-metil-2-propanol. Selanjutnya adalah kegunaan alkohol. Prinsip alkohol dapat membunuh bakteri atau mikroorganisme. Oleh sebab itu, alkohol banyak digunakan untuk obat kumur, cairan pembersih kaca, gel pencuci tangan atau hand sanitizer,
parfum, dan sterilisasi alat kesehatan dan laboratorium. Selanjutnya, kita akan membahas fenol. Fenol adalah senyawa aromatik siklik yang gugus fungsi hidroksilnya atau gugus OH-nya langsung terikat pada cincin aromatik. Senyawa aromatik siklik sendiri terdiri atas 6 sampai 8 atom karbon. Senyawa ini sangat reaktif sehingga akan mudah bereaksi atau berpolimerisasi antara satu dengan yang lainnya untuk membentuk produk polimer. Nah, fenol sendiri merupakan turunan dari benzena. Senyawa turunan benzena merupakan senyawa hasil sintesis dari benzena. Senyawa turunan benzena dengan satu substituen terjadi ketika satu atom hidrogen pada cincin benzena disubstitusi dengan unsur atau gugus lain. Benzena itu sendiri merupakan salah satu contoh senyawa hidrokarbon aromatik. Senyawa benzena memiliki rumus molekul C6H6. Struktur benzena pertama kali disampaikan oleh August Kekulé. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Saudara Trisetyo. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, fenol merupakan turunan dari senyawa benzena, di mana senyawa benzena merupakan senyawa aromatik dan merupakan hidrokarbon aromatik. Senyawa aromatik ini pertama kali dikenalkan oleh August Wilhelm Hofmann pada tahun 1855, di mana ia mengklasifikasikan senyawa-senyawa organik yang berbau khas ke dalam senyawa aromatik seperti benzena dan toluena. Adapun hidrokarbon aromatik merupakan hidrokarbon dengan ikatan rangkap selang-seling pada struktur siklik, sehingga posisi ikatan rangkap dapat berpindah-pindah, seperti struktur benzena yang ada pada slide. Adapun karakteristik yang dimiliki benzena yaitu benzena tidak memiliki warna, mudah terbakar, bersifat nonpolar, dan berbau manis. Benzena juga biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar lampu, sebagai campuran bensin, pelarut organik nonpolar, dan juga sebagai bahan baku industri. Baiklah, saya akan menjelaskan prosedur kerja pada uji OH alkohol dan uji OH fenol. Pertama, uji OH alkohol. Jadi yang harus dilakukan ialah 4 tetes sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, yang mana sampelnya itu ialah metanol, etanol, dan 1 butanol. Setelah itu ditambahkan 1 tetes aseton. Aseton ini berfungsi sebagai oksidator atau pelarut sampel. Lalu ditambahkan 1 tetes asam kromat. Asam kromat ini merupakan senyawa oksidator yang berfungsi untuk membedakan antara alkohol primer, sekunder, dan tersier. Kedua, pada uji OH fenol. Jadi yang harus dilakukan pertama ialah masukkan 2 tetes sampel ke dalam tabung reaksi, yang mana sampelnya itu ialah fenol, 1 butanol, dan 2 propanol. Kemudian ditambahkan 1 ml alkohol 95%. Apa fungsi alkohol? Jadi fungsi alkohol ini sama dengan aseton, yaitu sebagai oksidator atau pelarut sampel. Selanjutnya, dimasukkan 1 tetes FeCl3 5%, larutan besi klorida. Apa fungsi FeCl3? Jadi, fungsi FeCl3 ini untuk membedakan cincin karbon aromatik dan karbon alifatik. Selanjutnya dihomogenkan agar larutannya tercampur rata. Dan yang terakhir ialah diamati perubahan warnanya. Jadi, perubahan warna dari orange ke kehijauan akan pudar terhadap perubahan waktu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tabel hasil praktikum. Tabel yang pertama yaitu hasil pengamatan uji OH alkohol. Dapat kita lihat pada gambar yang tertera,
terdapat 3 sampel, yaitu metanol, etanol, dan 1 butanol. Sesuai yang dipraktikumkan, hasil percobaan dari ketiga sampel tersebut berwarna kuning. Metanol dan etanol itu tidak mengendap, dan 1 butanol itu mengendap. Namun, sesuai dengan teori, harusnya metanol, etanol, dan 1 butanol itu berwarna kuning dan semuanya mengendap, karena ketiga sampel tersebut termasuk ke dalam senyawa alkohol. Selanjutnya adalah tabel hasil praktikum pada uji OH fenol. Di sini ada 3 sampel yang akan direaksikan dengan FeCl3. Yang pertama ada fenol, yang kedua ada 1 butanol, dan yang ketiga ada 2 propanol. Nah, bisa kita lihat bahwa hasil praktikum pada ketiga sampel menunjukkan perubahan warna, yaitu berwarna kehijauan. Nah, dapat Anda lihat pada tabel yang tertera. Nah, sedangkan menurut teori, hasil praktikum seharusnya hanya fenol yang berwarna kehijauan, sedangkan 1 butanol dan 2 propanol tidak berwarna kehijauan. Mengapa? Karena hanya fenol yang terikat pada cincin aromatik, sedangkan 1 butanol dan 2 propanol terikat pada cincin alifatik. Jadi untuk reaksi uji alkohol, metanol ditambahkan dengan asam kromat CH3OH, CrO2 ditambah H+, jadi HCOH ditambah Cr3+. Kemudian etanol ditambah asam kromat, yaitu CH3CH2OH, CrO3 tambah H+ atau aseton menjadi CH3COH ditambah Cr3+, dan kemudian 1 butanol ditambah asam kromat, CH3CH2CH2CH3OH, CrO3 tambah H+ menjadi CH3CH2CH3COH ditambah Cr3+. Selanjutnya, saya akan menjelaskan reaksi yang terjadi pada masing-masing sampel pada pengujian OH alkohol. Pengujian OH alkohol terdapat 3 sampel yang digunakan, yaitu metanol, etanol, dan 1 butanol, yang masing-masing direaksikan dengan aseton dan asam kromat. Yang pertama yaitu metanol. Dengan penambahan 4 tetes metanol, 1 tetes aseton, dan 1 tetes asam kromat. Percobaan yang dilakukan oleh kelompok kami menghasilkan perubahan warna dari bening menjadi kuning dan tidak terdapat endapan, yang artinya tidak terjadi reaksi. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada, karena metanol merupakan senyawa alkohol primer yang memiliki gugus OH, sehingga ketika direaksikan dengan asam kromat akan bereaksi membentuk aldehid dan endapan Cr3+. Yang kedua yaitu etanol. Dengan penambahan 4 tetes etanol, 1 tetes aseton, dan 1 tetes asam kromat. Nah, percobaan yang dilakukan oleh kelompok kami menghasilkan perubahan warna dari bening menjadi kuning dan tidak terdapat endapan, yang artinya tidak terjadi reaksi. Hal ini juga tidak sesuai dengan teori yang ada, karena etanol merupakan senyawa alkohol primer yang memiliki gugus OH, sehingga alkohol dapat bereaksi dengan asam kromat, karena asam kromat merupakan senyawa oksidator dan alkohol merupakan senyawa alkohol primer, sehingga alkohol dapat dioksidasi dengan senyawa aldehid, yaitu asetildehida. Nah, yang terakhir yaitu 1 butanol. Dengan penambahan 4 tetes 1 butanol, 1 tetes aseton, dan 1 tetes asam kromat. Nah, percobaan yang dilakukan oleh kelompok kami menghasilkan perubahan warna dari bening menjadi kuning dan disertai dengan adanya endapan. 1 butanol dapat bereaksi dengan asam kromat, karena asam kromat merupakan senyawa oksidator dan 1 butanol merupakan senyawa alkohol primer, sehingga dapat
dioksidasi menjadi senyawa aldehid, yaitu butanol. Maka hasil praktikum ini sesuai dengan teori yang ada. Reaksi uji OH fenol. Fenol dapat berikatan dengan larutan besi karena terikat dengan cincin aromatik, seperti yang terlihat dengan reaksinya. Sedangkan 1-butanol ditambahkan larutan besi tidak dapat terikat, karena tidak terikat pada cincin aromatik, melainkan bagian dari alkohol yang terikat pada rantai alifatik. Dengan reaksi 1-butanol ditambahkan dengan larutan besi klorida, tidak dapat bereaksi. Sedangkan 2-propanol ditambahkan larutan besi juga tidak bereaksi, karena tidak terikat pada cincin aromatik dan terikat pada alkohol yang merupakan rantai alifatik. Seperti dengan reaksinya, yaitu 2-propanol ditambahkan dengan larutan besi klorida tidak dapat bereaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil uji OH fenol. Reagen yang digunakan di sini adalah FeCl3, dan sampel yang digunakan yang pertama adalah fenol, kemudian 1-butanol, dan 2-propanol. Prinsip uji FeCl3 adalah untuk mendeteksi keberadaan fenol pada suatu senyawa dengan penambahan FeCl3 yang jika hasil ujinya positif akan menghasilkan warna ungu, merah, hijau, atau biru sebagai akibat dari adanya reaksi gugus OH pada fenol yang bereaksi dengan larutan ferriklorida. Baiklah, selanjutnya adapun hasil uji FeCl3 yang direaksikan dengan sampel. Yang pertama adalah FeCl3 dengan fenol. Pada percobaan uji OH fenol ini direaksikan fenol dengan FeCl3 sehingga diperoleh hasil yaitu terjadi perubahan warna menjadi kehijauan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hadanu bahwa senyawa fenol terdapat gugus fenoksida. Perubahan warna menunjukkan ion fenoksida membentuk senyawa kompleks dengan kation Fe3+, sehingga dalam tes tersebut fenol menunjukkan uji yang positif terhadap FeCl3. Selanjutnya, untuk FeCl3 yang direaksikan dengan 1-butanol. Pada uji OH fenol ini direaksikan 1-butanol dengan FeCl3 sehingga diperoleh hasil yaitu tidak terjadi perubahan warna. Hal ini sesuai dengan pernyataan US National Library bahwa 1-butanol yang juga dikenal sebagai N-butanol adalah alkohol dengan struktur 4 karbon sehingga tidak memiliki gugus fenol untuk bereaksi dengan FeCl3. Selanjutnya, FeCl3 yang direaksikan dengan 2-propanol. Pada uji OH fenol ini direaksikan 2-propanol dengan FeCl3 sehingga diperoleh hasil yaitu tidak terjadi perubahan warna. Warna kuning di sini itu menunjukkan hasil yang negatif. Hal ini sesuai dengan pernyataan McMurray bahwa 2-propanol merupakan jenis alkohol sekunder dan bukan golongan benzen yang mempunyai cincin benzen. Dari ketiga sampel yang digunakan, terdapat 2 sampel yaitu 1-butanol dan 2-propanol yang termasuk ke dalam golongan alkohol, yang dimana golongan alkohol apapun tidak akan bereaksi dengan reagen FeCl3. Itulah mengapa FeCl3 yang direaksikan dengan 1-butanol dan 2-propanol tidak menunjukkan perubahan apa-apa. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah ilmu pengetahuan kalian dan juga dapat bermanfaat di suatu hari nanti. Dan kami juga mengucapkan banyak permohonan maaf apabila masih banyak kekurangan karena sesungguhnya di sini kami juga masih belajar dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari kami pribadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.